Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua manajemen pemasaran jam 1 siang hari Selasa, 18 Oktober 2022. Semoga teman-teman masih tetap semangat. Ya, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, teman-teman, seperti saya katakan tadi. Dan jangan lupa ini ada tugas ketiga, tugas keempat untuk manajemen pemasaran. Ya, saya rasa kita mulai saja sembari nunggu kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa nanti pas absensi mohon di open kamera sebagai bukti kita dalam pelajaran manajemen pemasaran ya, agar ada bukti kepada Ibu Rektor kita yaitu Ibu Dr. Erna Widodo. Ya, kita akan bicara tentang penerapan proses manajemen pemasaran ya. Kemarin kita sudah mengerti tentang manajemen pemasaran artinya apa, lalu tentang marketing mix ya, bauran pemasaran. Mohon dibuka kembali kawan-kawan ya. Ya. Selanjutnya pertemuan ke-6 dan ada tugas studi kasus teman-teman ya. Oh, ini ada tulisan akuntansi ya kemarin ya. Untuk kelas mahasiswa akuntansi dan manajemen hari Senin 18 Oktober pukul 13.30 sampai selesai kita lewat online Zoom class atau Google Meet ya. Nah, teman-teman tetap semangat teman-teman ya agar kita sukses di masa depan ya. Kita akan mulai saja teman-teman. Iya. Kita akan lihat apa tentang tugas manajemen pemasaran ya. Nah, tugas manajemen pemasaran nanti apabila Anda menjadi manajer ataupun menjadi owner dalam bisnis ya. Di sini Anda harus mengerti konsep pemasaran, bagaimana memberikan ya arah ya atau guidance ya atau pedoman dasar ya bagi seluruh kegiatan pemasaran dan penjualan departemen ya. Dalam tugas tersebut nanti Anda sebagai manajer pemasaran atau secara luasnya ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Pertama, Anda harus bisa mengerti tentang perencanaan atau planning terhadap kegiatan pemasaran ya. Sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu kedua, bagaimana Anda sebagai manajer pemasaran bisa menggiatkan ya atau apa tuh ya, mensupporting dan encourage ya para sales ya agar semangat ya melaksanakan pekerjaan dalam pemasaran sehingga pelaksanaan kegiatan pemasaran bisa berjalan lancar, baik dan sukses ya. Lalu ketiga kita lihat adanya pengendalian ya yaitu kontrol dalam kegiatan pemasaran. Artinya Anda sebagai manajer pemasaran juga harus mengawasi bagaimana nih kalau penjualan menurun, apa yang terjadi, apa yang salah ya. Apa kelemahan produk-produk kita ya. Apa kelemahan produk kita terhadap produk pesaing yang lebih unggul. Nah, ini kan nanti kita bicara SWOT nanti ya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat ya nanti pada bab-bab berikutnya ya. Lalu bagaimana menggiatkan, supporting, encourage pelaksana kegiatan pemasaran. Lalu perencanaan Anda sebagai manajer terhadap kegiatan pemasaran pada rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya. Kita lihat perencanaan kegiatan pemasaran ini bagaimana ya. Yang pertama artinya pentingnya marketing activity planning ya atau perencanaan kegiatan pemasaran, marketing activity planning, di mana nanti Anda sebagai manajer pemasaran harus mampu dan harus bisa menyelesaikan untuk menyusun ya rencana kegiatan pemasaran yang strategis ya. Kemarin kita bicara masalah strategis dalam manajemen operasional dengan marketing ya. Lalu praktisnya bagaimana? Atau operasional dan terprogram. Jadi rencana ini harus strategis, ya, praktis, ya, artinya praktis dapat dimengerti oleh anak-anak tua Anda, ya. Lalu operasionalnya bagaimana, ya? Lalu semua harus terprogram, terencana, ya. Maka kawan-kawan kita lihat perencanaan yang baik maka akan diperoleh pedoman kerja bagi para pelaksana pemasaran atau secara luas tim sales and marketing department bagaimana Anda mencapai sasaran keberhasilan atau sukses dalam penjualan sehingga mencapai target profit atau target penjualan atau target pendapatan perusahaan ya. Sasarannya apa?
Ini bagaimana ya agar konsumen ya atau nasabah atau masyarakat tetap loyal, tetap ingin membeli produk perusahaan yang dipasarkan ya. Nah, yang penting sekali ya. Selanjutnya teman-teman, kedua kita lihat bagaimana menggiatkan pelaksanaan kegiatan pemasaran ya. Dalam bahasa Inggrisnya to support and encourage the implementation of marketing activity ya. Kita lihat berbicara proses menggiatkan pelaksanaan ya, kegiatan pemasaran yang harus dilakukan untuk menyusun program kerja yang strategis, terencana, terprogram ya, melalui kegiatan dengan melakukan 7 hal ya. 7 halnya kita lihat kawan-kawan. Pertama, Anda harus melakukan analisa pasar persaingan ya. Artinya tadi saya bicarakan bagaimana produk kita mampu nggak bersaing dengan pesaing kita, kompetitor kita ya. Mungkin kompetitor kita lebih unggul ya. Dari kompetitor yang lebih unggul kita bisa lihat apa sih kelebihan dari kompetitor itu ya, apa sih yang kita ambil dari pesaing itu ya, kok bisa produknya lebih laku. Nah ini ya, jadi bisa menjadi introspeksi produk kita ya, bagaimana produk kita bisa meningkatkan lagi melawan produk-produk pesaing atau produk-produk kompetitor ya. Lalu analisa lingkungan dan proyeksinya ya, bagaimana lingkungan produk Anda, proyeksinya bagaimana ya, misalnya produk Anda di Jakarta bisa nggak ya diterima di masyarakat Jakarta ya, lalu memperluas lagi Bogor, Tangerang, Bekasi ya, kita belajar dari Indofood ya, bagaimana Indofood mula-mulanya dengan produk Indomie, Sarimi ya, dengan produk mie instannya ya, awal-awalnya ya dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa ya, lalu melebar memperluas usahanya ke seluruh Indonesia, lalu memperluas lagi ekspansinya ke Asia, ke Eropa, ya, sampai. Nah ini ya. Lalu berikutnya ketiga, segmentasi pasar. Ya, pasarnya bagaimana nih? Ya, artinya kalau produk Anda unggul, ya, tentu Anda menguasai pasar, ya. Artinya Anda menjadi market leader, ya. Kita belajar lagi dari Indofood, produk Indomie, bagaimana, ya. Mungkin Bapak, Ibu atau orang tua kalian selalu beli produk Indomie, ya, sebagai apa? Tambah-tambahan atau produk-produk Indomie atau produk Indofood, kebutuhan-kebutuhan pokok di rumah apa keluarga Anda ya. Nah, ini artinya segmentasi pasar, artinya produk Anda benar-benar diterima di pasar ya, sebagai market leader. Kita lihat dari Indofood ya, Supermi, Sarimi dan berbagai produk-produk kebutuhan-kebutuhan pokok yang dipasarkan oleh PT Indofood ya. Salah satu ya, analisis potensi pasar hampir sama dengan segmentasi pasar. Bagaimana produk Anda bisa diterima ya? Nah, ini penting sekali ya. Artinya tadi saya bicara tentang kualitas produk ya. Kualitas keunggulan produk, yaitu minggu lalu tentang ISO. Artinya International Standard Organization, produk kita unggul ya, atau standar nasional Indonesia ya, agar produk kita bisa diterima ya. Lalu analisa target pasar ya. Artinya Anda terencana ya. Pada awalnya Anda akan menjual produk Anda Jakarta dulu ya. Setelah Jakarta meningkat ke Tangerang, Bekasi, Bogor, bagaimana target pasarnya bisa ditingkatkan ya, segmennya bagaimana ya. Lalu rencana program pemasaran, tentunya rencana program pemasaran ya. Anda sudah belajar minggu lalu ya, kembali lagi saya ulangi lagi kawan-kawan ya. Tentunya kita lihat tentang marketing mix ya, yaitu produk ya, produknya bagaimana ya. Kemarin sudah saya berikan materinya ya, mohon dibaca lagi kawan-kawan ya. Produk ini apa ya, sub-subnya. Lalu harga ya, bagaimana harga Anda bisa nggak diterima di pasar, disukai oleh pasar nggak, atau harga Anda sudah sesuai dengan daya beli masyarakat ya. Lalu promosinya bagaimana ya, promosi sekarang tidak bisa konvensional lagi ya, bisa menggunakan media sosial ya, berbagai kecanggihan teknologi internet ya, mungkin bisa lewat Instagram, Facebook ya, atau media website yang lainnya ya, sehingga produk Anda bisa dikenal oleh masyarakat di Indonesia atau masyarakat di dunia ini ya. Lalu distribusi place ya. Nah, distribusi place bagaimana nih pengiriman barangnya ya. Kembali lagi, sudahkah tepat waktu ya? Sudahkah tepat waktu diterima oleh konsumen dengan baik, dengan sempurna ya, tidak mengalami kerusakan. Tadi saya ceritakan tentang manajemen operasional, diharapkan produk-produk kita jangan mengalami
apa kerusakan atau cacat rusak ya, sehingga produk yang kita hasilkan berkualitas sehingga produk kita diterima dan disukai oleh masyarakat, konsumen atau nasabah ya. Lanjutnya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ya, ketiga, pentingnya pengendalian kegiatan pemasaran, teman-teman ya. Artinya bahasa Inggrisnya control marketing activity ya. Kita lihat kawan-kawan, apa artinya? Nanti Anda sebagai manajer pemasaran dalam menganalisa pertama tentang potensi pasar yang saya katakan tadi, lalu kedua target pasar, lalu rencana pelaksanaan marketing mix ya. Harus dapat mengerti potensi pasar persaingan yang besar ya, tinggi ataupun rendahnya ya. Sehingga perusahaan akan berusaha mencari potensi pasar peluang terbesar ya. Kita ambil contoh yang lebih mudah saja teman-teman ya. Misalkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ya, akan mencari peluang-peluang terbesar ya, dan tetap fokus ya, fokus dalam bisnisnya, yaitu fokus dalam produk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rumah tangga ya. Kita perhatikan ya, bagaimana kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rumah tangga itu adalah sangat penting ya, sehingga tidak salah. Maka PT Indofood Sukses Makmur tetap fokus dalam bisnis produk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rumah tangga ya. Ya pasti orang tua kalian ya, Bapak Ibu kalian pasti membeli produk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rumah tangga ya, karena setiap minggu atau setiap bulan ya, baik kecap, mie instan ya, bumbu-bumbu ya, dengan berbagai hal itu adalah kebutuhan yang perputarannya sangat cepat ya. Maka tak salah PT Indofood fokus dalam bidang bisnis produk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rumah tangga ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Lanjutkan. Bisa kita gambarkan proses perencanaan yang tadi 7 hal tersebut, teman-teman diperhatikan ya. Di sini kita lihat ini dari Bapak Dr. Andes Indrio Gito Sudarmo, MCom Hons, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau menyatakan ada 3 hal. Pertama, analisa pasar dan persaingan ya. Lalu berikutnya analisa lingkungan dan proyeksinya. Tadi sudah saya ceritakan. Lalu terjadinya segmentasi pasar ya. 3 hal ini penting ya, utama, maka kita bisa menganalisa potensi pasar kita ya. Sudah berhasil apa tidak? Sudah berhasil apa tidak ya? Target pasar kita bagaimana? Bisa kita perluas nggak ya? Tadinya target pasar kita Jakarta ya, kita perluas lagi Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya, atau kita perluas lagi ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera ya, atau ke Indonesia Timur ya. Lalu di bawah adanya rencana program pemasaran, yaitu bauran pemasaran. Kita perhatikan teman-teman ya, bauran pemasaran atau marketing mix ya. Mohon dibaca lagi bab sebelumnya ya, yaitu berbicara masalah produk ya, harga, price ya, promosi atau promotion, dan distribusi, place ya. Ini ya, nanti dibaca lagi ya. Sehingga proses perencanaan ini luas ya, analisa pasar dan persaingan, analisa lingkungan dan proyeksi, segmentasi pasar bersama-sama ya, sehingga kita bisa melihat potensi pasar ya, sudah berhasil apa belum ya. Kalau sudah berhasil, jangan puas diri, tingkatkan lagi. Lalu target pasar ya, pasar mana yang harus dituju ya, provinsi mana yang akan kita tuju ya, segmentasi konsumen mana yang kita tuju, segmentasi konsumen atas, menengah atau bawah ya, atau kita ambil semuanya kawan-kawan. Lalu pentingnya Anda nanti sebagai manajer pemasaran melakukan rencana program pemasaran, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix ya. Anda harus mengerti produk Anda ya, sudah berkualitas apa belum ya, sudah unggul apa belum ya, sudah bisa diterima atau di masyarakat apa belum. Nah, ini penting ya. Harganya bagaimana? Apakah diterima oleh masyarakat? Apakah sudah sesuai dengan daya beli masyarakat ya, sehingga masyarakat tertarik membeli produk Anda?
Lalu promosinya bagaimana? Ya, sekarang tidak bisa konvensional, ya, gunakan alat-alat media sosial yang semakin canggih, ya. Lalu distribusinya bagaimana? Sudah bisa dikirim lebih tepat waktu, ya. Anda sebagai manajer pemasaran, bagaimana distribusinya di Sumatera Utara, distribusinya di Kalimantan Utara, distribusinya di Sulawesi, ya. Sudah tepat waktu ke sana, pengiriman produk Anda agar bisa dijangkau oleh masyarakat di Sumatera, di Kalimantan, atau di Sulawesi. Nah, ini gambarnya ya, teman-teman ya. Mohon dibaca lagi ya. Kemungkinan besar ini akan keluar dalam ujian tengah semester dan Anda harus bisa menjelaskan ya menurut pemikiran dan pendapat Anda yang harus berkualitas ya. Ya, kita akan lanjutkan teman-teman beberapa analisa beberapa pemasaran ya. Kita sudah bicara tentang produk ya, implementasi of theory marketing mix ya. Ini berbicara tentang 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, konsep produk, pandangan konsumen ya terhadap suatu produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Artinya, produk Anda memang dibutuhkan dan diinginkan ya, needs and wants ya. Konsumen akan memiliki konsep pandangan tertentu terhadap suatu barang yang dibelinya ya. Konsumen mempertimbangkan apakah barang atau produk Anda yang dibeli benar-benar dibutuhkan dan sesuai keinginan ya. Ini tentang produk ya. Lalu contoh pertimbangan konsep produk oleh konsumen bisa kita lihat ya. Gambarnya sebagai berikut ya. Artinya kebutuhan generik ya adalah status simbol persepsi sosial ya. Produk generik, pertimbangan keamanan, pertimbangan lingkungan. Maka kita lihat obat generik adalah sering digunakan sebagai produk yang ditayangkan dalam berbagai media cetak. Ya. Obat generik dijual dengan harga murah atas bantuan kepedulian pemerintah. Dalam hal ini, obat generik tanpa menggunakan berbagai atribut kemasan seperti obat mahal, maka konsumen cerdas, obat generik berfungsi untuk menyembuhkan penyakit, maka program generik, obat-obat generik yang dibantu oleh pemerintah, ya berhasil untuk masyarakat konsumen menengah ke bawah. Ya. Kadang-kala kita lihat konsumen atas, ya, yang mungkin mempunyai gengsi yang tinggi, memang jika ditawarkan rasa gengsi ya terhadap obat generik, padahal kualitas obat generik sama-sama unggul, sama-sama berkualitas dengan produk-produk yang mahal ya. Nah ini contohnya ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat lagi siklus kehidupan produk life cycle. Kita lihat ada beberapa hal dalam produk, ada 4 tahap yaitu perkenalan produk ya, artinya produk masih baru ya, masih baru dikenal oleh masyarakat. Tetapi rencana jangka pendek dalam marketing, ada perencanaan, pentingnya pertumbuhan produk, ya. Mungkin butuh waktu 5 atau 10 tahun. Ya. Lalu ketiga adanya kedewasaan produk, lihat nih, ya, gambar kurva ini, ya. Di sini artinya perusahaan mencapai kejayaan produk dalam menguasai pasar, ya. Lalu berikutnya keempat, adanya penurunan ya, adalah tingkat kejenuhan konsumen ya dengan produk tersebut. Di sini nanti Anda ya harus melakukan ya sebagai manajer perusahaan melakukan inovasi perubahan pada produknya ya. Contoh kita lihat PT Aqua Golden Mississippi membutuhkan waktu lebih 40 tahun atau lebih ya 50 tahun menguasai pasar penjualan air minum dalam kemasan ya. Kita belajar dari sejarahnya, awalnya PT Aqua Golden Mississippi, orang tidak terlalu tertarik dengan produk air mineral dan kemasan ya, tetapi lambat laun ya dengan produk Aqua ya, di mana masyarakat atau konsumen harus hidup sehat dengan minum air putih ya, maka tak salah ya kalau kita lihat masyarakat atau konsumen selalu menyatakan kalau minta air putih selalu dengan identik dengan kata ada aqua ya. Nah ini ya, jadi identik air putih adalah aqua ya. Ini bisa kita lihat di rumah makan, di restoran atau di supermarket ya.
Misalnya masyarakat cari aqua identik dengan air putih, ya. Nah ini artinya setelah terjadi penurunan, ya, produk aqua melakukan berbagai perubahan-perubahan, ya, dengan berbagai jenis produk seperti Maison dengan produk-produk lainnya, ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, berbagai jenis produk ada 2, yaitu barang konsumen, ya, barang konsumsi terdiri dari barang apa nih, convenient, kebutuhan ya, convenient goods ya. Lalu ada barang shopping ya, barang yang belanja. Lalu ada juga barang spesial mewah atau luxury goods ya, barang-barang mewah dengan harga mahal. Lalu ada barang industrial ya, seperti bahan baku, bahan pembantu ya, peralatan produksi, mesin dan administrasi kantor ya. Contoh perusahaan industri PT Sepatu Bata Indonesia ya. Silakan teman-teman ya, mahasiswa stigi untuk recheck kembali melalui media teknologi contoh-contoh barang convenience seperti apa, barang shopping ya, shopping goods ya, barang spesial mewah seperti apa ya. Nah, silakan mahasiswa mandiri dalam mencari penjelasan ini ya. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah produk price ya, ini berbicara penetapan harga suatu produk berdasarkan biaya produksi ya. Lalu berbicara tentang konsumen, lalu bicara tentang persaingan ya. Contoh kita lihat teman-teman ya. Sabun Sunlight Unilever dijual 15.000 per liter ya, per 1 liter ya. Sabun Mama Lemon Wings Group dijual 14.200 per liter. Ini contoh saja ya, contoh saja ya. Tentunya kalau kita lihat kedua perusahaan ini sudah memperhitungkan ya biaya produksi yang dikeluarkan dan kemampuan daya beli dan segmen konsumen membeli produk tersebut ya. Jadi produk ini saling head to head ya, di mana Sunlight juga menjual sabun cair dalam ukuran 1 liter ya. Sabun rumah tangga. Di sisi lain pesaingnya juga menjual sabun rumah tangga cair dalam merek Mama Lemon ya. Tentunya kedua perusahaan ini akan bersaing untuk merebut konsumen dan persaingan ini bagaimana ya. Nah, ini bisa kita lihat mungkin produk Unilever dengan produk Wings Group ya bersaing. Kalau kita lihat harga-harganya tidak terlalu jauh ya, beda tipis ya. Mungkin hanya 800 atau 1.000 rupiah ya. Coba teman-teman perhatikan kalau Anda ke minimarket ya. Apa nih yang membedakan Unilever dengan Wings Group ya? Sehingga Anda bisa melihat unggulan dua produk ini ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya ya, hanya bagaimana merebut persaingan ya antara bagaimana merebut konsumen ya agar bisa membeli produk Unilever atau Wings Group ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Lalu berikutnya promotion ya atau promosi, artinya periklanan, artinya kita lihat periklanan adalah alat utama perusahaan untuk mempengaruhi konsumen melalui iklan, TV, radio, koran, majalah, media sosial elektronik yang semakin canggih. Lalu berikutnya sales promotion adalah kegiatan marketing sales untuk menawarkan produk kepada konsumen ya. Lalu personal selling adalah kegiatan marketing sales untuk melakukan kontak langsung kepada konsumen khusus ya. Misalnya contoh marketing apartemen mewah ya, tentu perlu personal selling ya, di mana marketing sales sudah tahu target konsumennya atau konsumennya di segmen kelas apa ya kalau marketing perumahan apartemen mewah ya. Lalu berikutnya publisitas adalah cara strategi digunakan marketing sales. Bagaimana memberikan pengaruh konsumen agar tetap loyal, agar tetap membeli kepada produk tersebut ya. Lalu berikutnya tentang marketing mix, tentang place saluran distribusi dibagi dua bagian ya. Ada saluran distribusi langsung, contoh konsumen langsung membeli di department store, Alfamart, ya, electronic store, ya, toko sepatu, warung kecil dan lain-lain, ya. Lalu kedua adalah dibagi lagi ada saluran distribusi tidak langsung, ya,
yaitu saluran distribusi eksklusif yang pertama. Lalu ada juga saluran distribusi selektif, ya. Lalu berikutnya adalah saluran distribusi insentif, ya. Kita lihat saluran distribusi tidak langsung dibagi 3, saluran distribusi eksklusif, lalu kedua saluran distribusi selektif, ketiga saluran distribusi insentif, ya. Kalau insentif contohnya penjualan produk mewah, ya. Nah, ini tugas ketiga dan tugas keempat, teman-teman, studi kasus, ya. Tugas ketiga, ya, dan tugas keempat ini terakhir, ya. Tugas ketiga kita telah mempelajari tentang potensi pasar, di mana 3 hal saja penting, yaitu analisis strategis, pemilihan strategis, ya, dan implementasi strategis, ya. Selanjutnya, teman-teman, jelaskan hal tersebut dengan lengkap dan berikan contoh produk yang telah berhasil di Indonesia dengan menerapkan 3 hal penting tersebut secara lengkap dan mantap, ya. Contohnya apa nih, ya? Ya, oke lah, saya kasih contoh, ya. Misalnya produk Unilever, ya. Bagaimana produk Unilever bisa melakukan analisa strategis, ya. Bagaimana pemilihan strategisnya, lalu bagaimana implementasinya strategisnya agar produk Unilever bisa sukses berhasil dalam penjualan produk-produknya di Indonesia, ya. Nah, ini contoh aja satu, ya. Atau saya tambahkan lagi produk yang berhasil PT Indofood, ya. Atau saya tambahkan lagi produk yang berhasil PT Aqua Golden Mississippi, ya, dengan produk air mineral Aqua, air putihnya, ya. Bagaimana, ya? Ada yang dalam bentuk ukuran galon 1,5 liter, ya. Ada lagi dalam bentuk gelas, ya, dan berbagai hal, ya. Ini tugas ketiga. Lalu tugas keempat, ya, dalam analisa pasar, persaingan pasar akan terjadi persaingan head to head, ya. Tadi saya ceritakan tentang Wings Group dengan Unilever, ya. Selanjutnya jelaskan apakah menggiatkan kegiatan pemasaran itu, teman-teman, jelaskan, teman-teman, ya. Lalu B, berikan contohnya, ya, seperti misalnya mahasiswa genap, unggulan kelebihan outlet Alfamart. Ya, apa nih kelebihannya, teman-teman, yang nomor induk mahasiswa genap, ya, keunggulan kelebihan outlet Alfamart. Coba jelaskan. Lalu teman-teman yang nomor induk mahasiswanya nilainya apa? NIM-nya ganjil, ya. Keunggulan kelebihan produk dari Unilever Group, ya. Silakan jelaskan, ya. Nah, jadi saya pisahkan nih teman-teman yang NIM genap dengan nomor induk mahasiswa ganjil, ya. Genap dan ganjil, Anda harus bisa menjelaskan, ya. Selanjutnya tugas studi kasus, jawaban Anda harus dengan pemikiran kualitas Anda, ya, harus sungguh-sungguh, ya. Jangan cuma sedikit-sedikit aja, ya. Sehingga saya harapkan Anda lulus sukses karena pengalaman kuliah dengan kualitas tinggi, ya. Anda bisa sukses bagaimana menalar studi kasus ini, ya. Dan dikirimkan pada saat UTS, ya, melalui email, ya. UTS kita akan online, kawan-kawan, ya. Yang sudah ditentukan di grup WA kita, mohon dibaca, ya, ada, ya. Kerjakan mulai sekarang, ya. Saya harapkan jangan gerasak-gerusuk, ya, saat mendekat ujian tengah semester, ya. Bukan kadang-kala, kenyataan, ya. Sudah waktunya kepepet sehari 2 hari, akhirnya bikinnya asal-asalan, ya. Mohon Anda jangan asal-asalan, ya. Sebab saya memberikan kuliah ini dengan tulisan-tulisan yang berkualitas, ya. Dengan ilmu-ilmu yang berkualitas, ya. Saya ingatkan Anda, harap jawaban Anda berkualitas, sehingga Anda mendapatkan nilai berkualitas, dan Anda bangga dengan hasil kerja Anda, sehingga mari tetap semangat, ya, teman-teman, menuju kesuksesan gemilang, ya. Baik, teman-teman, kita sudah 33 menit, tak terasa, ya. Mohon on kamera, agar sebagai catatan kita. Iya, tolong on kamera. Yohanes Baptista, Giovanni, halo. Iya, Giovanni Albi, tolong on kamera. Iya, oke. Ya, hari ini manajemen pemasaran ada tugas 1, 2, 3, 4. Teman-teman mohon dikerjakan dengan baik, ya, dengan berkualitas, sehingga nilai Anda bagus, ya. Lalu pemasaran juga, ya. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, ya. Kerjakan dengan baik, ya. UTS
insya Allah online ya. Jadi Anda lebih dipermudah, lebih enak, lebih mantap kerjanya ya, tentu lebih bagus ya. Sehingga saya harapkan Anda dua pelajaran ini, baik manajemen operasional dan dengan manajemen pemasaran, nilainya insya Allah A ya. Ini pertemuan ke-6 ya, minggu depan pertemuan ke-7, lalu ada minggu tenang ya. Nanti 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya UTS saya berikan lewat WA group ya. Mohon dikerjakan ya, tugas-tugas dikerjakan, jangan gerasak gerusu ya, sehingga kualitas Anda lebih bagus ya. Baik, ada Sikra Nisa, terima kasih, Valentinus terima kasih, Christopher Orlando terima kasih, Yohanes Baptista terima kasih, Nostalgia Simarmata terima kasih, sukses selalu, Giovanni Albi terima kasih ya, dan Maria terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sukses untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Makasih Pak. Ya, tetap semangat. Salam sukses semuanya. Tetap semangat. Oke, terima kasih.